ajarbelajar.com. Belajar, berbagi, berkontribusi. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar rekan-rekan hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, amin. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di video ajar belajar pertama saya mengenai topik UX 101 atau yang biasa lebih dikenal dengan Introduction to User Experience atau yang dalam bahasa Indonesia artinya pengantar pengalaman pengguna. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Fajar Akhra, rekan-rekan semua bisa memanggil saya Rian. Saya adalah seorang mahasiswa S1 jurusan Teknologi Informasi di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, yang saat ini sedang menempuh pendidikan semester 5. Saya adalah seorang pembelajar yang sangat senang dengan dunia pendidikan, karena dengan pendidikan, sesuatu yang tidak kita ketahui bisa menjadi tahu, dan itu mengasyikkan bagi saya. Apalagi di saat ilmu yang sudah saya miliki, bisa saya amalkan dan saya share juga ke rekan-rekan sekalian. Oke, mungkin segitu aja perkenalannya. Selanjutnya kita fokus ke topik UX 101-nya. Nah, jadi yang akan sama-sama kita pelajari di sini adalah pertama, apa itu UX, kedua, kenapa harus belajar UX, ketiga, sejarah UX, empat, contoh kasusnya, kelima, kesimpulan, dan yang terakhir adalah referensi. Nah, apa itu UX? UX atau pengalaman pengguna adalah ilmu tentang bagaimana cara seseorang merasakan suatu produk atau sistem. Sistem di sini artinya adalah komponen-komponen yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Bisa berupa digital maupun non-digital. UX ini melibatkan semua interaksi pengguna terhadap suatu produk, mulai dari menyentuh, menggenggam, membuka, mengoperasikan sampai menutup produk itu, agar semua proses di dalamnya menjadi mudah dipahami dan tidak membingungkan. UX juga merupakan gabungan ilmu-ilmu lain seperti ekonomi, teknologi, dan desain yang berfokus kepada kenyamanan suatu produk, di mana UX itu sendiri terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu pertama, UX Experience Strategi yang berfokus pada penyusunan plan atau strategi dan proses bisnis suatu produk di suatu perusahaan. Kedua, UX Research yang berfokus pada riset-riset untuk mendapatkan insight dari target user suatu produk. Dan yang ketiga, ada UX Information Architecture yang berfokus kepada pembuatan bagian-bagian penyusun suatu produk. Dan yang keempat, ada UX Interaction Design yang berfokus pada prototyping suatu produk sebelum dipublish ke masyarakat umum. Nah, jadi goals dari UX itu utamanya adalah untuk membuat suatu produk bisa memenuhi kebutuhan pengguna yang dapat dilihat dari peningkatan aspek positif seperti satisfying, enjoyable, helpful, dan lain-lain, dan dilihat dari pengurangan aspek yang tidak diinginkan seperti boring, frustrating, annoying, dan lain-lain. Dan yang juga penting adalah agar produk tersebut bisa useful. Artinya fitur-fitur yang ditawarkan produk itu sesuai dengan kebutuhan dan juga mudah dipelajari oleh masyarakat. Nah, lalu kenapa kita harus belajar UX? Karena secara umum, UXer itu dibutuhkan oleh startup dan perusahaan teknologi. Serta UX itu juga berkaitan dengan sosial karena melibatkan masyarakat sebagai usernya. Secara khusus, UXer dapat membantu mendevelop produk yang sesuai kebutuhan target user, sekaligus membantu menjadikan bisnis perusahaan lebih baik. Lalu bagaimana sejarahnya? Seperti yang rekan-rekan lihat di sini, konsep UX itu berawal dari tahun 4000 sebelum Masehi oleh Feng Shui sampai pada tahun 1995 oleh seorang bernama Donald Norman yang memperkenalkan istilah user experience untuk pertama kalinya. Siapa dia? Donald Norman adalah seorang electrical engineer cognitive scientist di perusahaan Apple Corporation yang menjadi orang pertama yang menjabat sebagai UX arsitek di perusahaannya. Beliau mengatakan bahwa istilah UX yang beliau kembangkan ini mengacu kepada segala aspek pengalaman yang dirasakan seorang pengguna saat menggunakan suatu produk. Oleh karena itu, istilah UX semakin populer hingga kini. Nah, lanjut ke contoh kasus. Di sini terdapat 3 contoh produk non-digital, yaitu traffic light, dan menurut rekan-rekan, mana yang termasuk good design dan mana yang termasuk bad design. Coba pause videonya dan jawab di kolom komentar ya. Nah, jadi jawabannya adalah gambar yang di kiri termasuk good design. Karena kita sudah berpengalaman terhadap produk traffic light ini dan standar semua di negara sama. Gambar yang di tengah termasuk bad design. Karena jumlah traffic light yang dipasang terlalu banyak dan produk ini membingungkan para pengguna jalan.
Gambar yang di kanan termasuk bad design juga karena letak warna lampu tidak sesuai dengan standar traffic light yang biasanya kita lihat dan berpotensi membuat bingung pengguna jalan. Lanjut lagi, menurut rekan-rekan, mana yang good design dan mana yang bad design? Coba di-pause lagi dan tulis di kolom komentar. Jawabannya adalah, gambar yang kiri adalah bad design karena terlalu banyak tombol yang disediakan dan adanya tombol yang sama bisa membuat pengguna kebingungan harus menekan tombol yang mana. Dan gambar yang di kanan adalah bad design juga karena tidak sesuai fungsi pintu yang tertuliskan pull atau tarik, namun tidak disediakannya gagang untuk menariknya. Nah, kesimpulannya adalah pertama, UX itu tentang merasakan dan berinteraksi dengan produk, mulai dari menggenggam, membuka, sampai dengan menutupnya. Dan yang kedua, UX bertujuan memberikan produk yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan pengguna agar mereka merasa nyaman, terbantu, dan mudah menggunakannya. Untuk referensi, saya merekomendasikan tiga buku berikut ini untuk teman-teman yang baru saja mempelajari bidang UX atau ingin lebih memperdalam ilmu UX lagi. Demikian, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyaksikan. Jika ada pertanyaan dan masukan, bisa langsung dituliskan di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa beri poin 5 jika rekan-rekan merasa video ini sangat membantu. Teman-teman juga bisa bertanya langsung kepada saya lewat kontak di bawah ini. Saya senang bisa membantu rekan-rekan untuk bisa belajar bersama tentang user experience. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan yang paling penting, isi feedback konstruktif untuk mini tutor.